Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di video ini ada hal menarik yang wajib untuk kita bahas, guys. Kemarin gua nemuin video ya, ada ODGJ itu bicara tentang agama. Dan apa yang dikatakannya itu keren banget. Wes, siap-siap Bapak ini nanti sebentar lagi kemungkinan kemungkinan akan diangkat wali. Biasanya gitu guys. Kalau ada orang yang ODGJ ya, yang bicara agama dan apa yang dikatakannya itu keren ya. Nah, biasanya ada aja nih orang-orang ataupun oknum-oknum yang mengangkat mereka untuk dijadikan sebagai waliullah. Asik. Oke, mungkin kita langsung aja nge-react videonya ya. Ini gua dapatin dari akun IG-nya Bogor Today. Nah, dia nulisnya pertanyaannya, apakah orang gila ada? Wis, mengarah pada perdebatan filosofis dan psikologis tentang apa yang dimaksud dengan gila atau kegilaan. Dalam konteks medis, kegilaan sering kali merujuk pada gangguan mental atau kondisi yang menyebabkan seseorang kehilangan kontak dengan realitas atau kemampuan berpikir rasional. Namun, banyak ahli psikologi dan filsuf yang berpendapat bahwa batas antara kewarasan dan kegilaan tidaklah jelas dan sangat subjektif. Nah, beberapa pandangan menyatakan bahwa kegilaan adalah konstruksi sosial tergantung pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Apa yang dianggap sebagai kegilaan di satu budaya atau waktu bisa berbeda di tempat lain atau di masa yang berbeda. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini bisa dipertanyakan, apakah orang gila benar-benar ada? Atau apakah gila hanyalah label yang diberikan kepada mereka yang berpikir atau bertindak di luar norma yang diterima? Pada akhirnya, apakah orang gila ada atau tidak? Tergantung pada cara kita mendefinisikan kegilaan itu sendiri. Keren. Oke, mungkin kita langsung cek videonya ya. Kayaknya keren nih. Rumah sakit gila nggak ada, orang gila nggak ada. Kita dikatakan waras sebab kita eye on the hill, eye on the field. Asik. Wow. Bahasa Inggris deh, Cuk. Gua aja nggak bisa bahasa Inggris. Anjir. Kita punya rasa. Rasa itulah yang bisa membuat kita itu bagus atau enggak. Jika abang nggak punya rasa, batu seperti ini abang makan. Berarti abang gila. Benar. Aku nggak pernah makan batu. Jagalah hati, Jangan kau ingkari, jagalah hati. cahaya ilahi. Masya Allah. Sedikit bersyukur, banyak insya Allah nggak kufur. Wala in sakartum, wala in kafartum. Sedikit kita bersyukur, banyak kita semakin berterima kasih kepada Allah. Allah tidak pernah berwujud. Pertemuan maut itu urusan Allah. Wa ilallah turja'ul umur tututuma. Yang kita buat hari ini, kita tuai di kemudian hari. Hidup ini seperti kelereng, belum ada detik di atas dan di bawah. Jangan pernah memaksa orang. Ingat dina indallah ila Islam. Anjir. Wow. Bahasa Inggris tadi, kemudian bahasa Arab. Bentar lagi ada aja nih orang yang mau ngangkat beliau ini jadi wali ya. Mungkin. Biasanya gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin agak ODGJ ataupun gimana ya, gua nggak tahu ini ODGJ atau enggak, tapi ya dari tampilan luarnya seperti ODGJ ya. Itu ada aja. Kalau misalnya dia tuh bisa mengeluarkan kata-kata yang wow, yang bermanfaat, yang itu tuh apalagi mengeluarkan ayat-ayat ya. Biasanya ada-ada aja orang yang menganggap beliau ini sebagai waliullah. Gue salut sih sama bapak ini ya. Gue nggak tahu ini nih dia tuh gila atau gimana ya, ODGJ atau gimana, tapi yang jelas apa yang dikatakannya tuh keren menurut gue ya. Kalau misalnya beliau ini memang gila ataupun ini ya, yang gue salutnya adalah beliau dikategorikan sebagai gila ataupun ODGJ ataupun stres ya, orang stres. Ketika beliau ini mengalami gangguan seperti ini ya, tapi masih ingat dengan hal-hal yang beliau ucapkan, masih ingat dengan ayat-ayat yang beliau ucapkan. Nah, coba lu pikirin ya.
kita nggak tahu masa depan kita akan seperti apa ya. Siapa tahu kita nanti gila ya. Nggak tahu gue ya. Nah, pada saat kita gila nanti, apakah kita bisa mengingat hal-hal seperti ini? Nah, gue meyakini bahwasanya sebelum beliau seperti ini, pasti beliau cukup mempelajari hal-hal tentang dunia, tentang ya berbau-bau agak ke arah-arah filsafat, berbau-bau agak ke arah-arah agama ya. Nah, gue yakin beliau mempelajari itu dan hal tersebut itu juga menjadi sebuah kebiasaan beliau, sehingga ketika beliau dijadiin sama Tuhan stres ataupun ya mengalami kegilaan ataupun mengalami ODGJ seperti ini ya, yang kerennya adalah beliau masih ingat apa yang dulu beliau kerjakan, apa yang dulu beliau biasakan ya, dan beliau juga masih ingat kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah, gue ngebayangin ya, seandainya gue di masa depan nanti ya, kalau misalnya gue diberikan ataupun dijadiin Tuhan, ataupun gue dibikin jadi orang gila ataupun ODGJ ya, apakah gue akan mengingat Tuhan? Apakah gue akan mengingat pelajaran-pelajaran agama? Apakah gue akan mengingat hal-hal baik yang dulu pernah gue lakukan, yang dulu pernah gue pelajarin, ilmu-ilmu yang dulu gue pernah pelajarin? Apakah gue akan mengingat ya? Gue nggak tahu ya. Dan yang gue salut di sini adalah sama orang-orang seperti Bapak ini, ketika mereka dijadiin seperti ini, mereka masih ingat sama Tuhan. Mereka masih ingat petuah-petuah yang dulu mereka pelajarin. Dan gue sangat meyakini ini adalah faktor kebiasaannya. Dan kebiasaan itu terekam oleh alam bawah sadarnya. Sehingga ketika kewarasannya dicabut, rekaman alam bawah sadarnya yang bicara sekarang. Ya, rekaman dari kebiasaan-kebiasaan yang dulu dia lakukan. Ini menurut gue aja ya. Dan wow, cuman biasanya ya siap-siap aja. Kalau misalnya ini bakal ada aja yang nanti mungkin ya meminta berkah. Biasanya gitu kalau di negara ini ya, negara India ya, biasanya gitu. Orang di negara India tuh banyak yang menjadikan ODGJ sebagai panutan, sebagai wali ya, sebagai orang suci ya. Banyak contohnya seperti ini. Topi Amma, seorang wanita paruh baya yang menjadi sesembahan beberapa masyarakat di India yang berada di daerah Tiruvannamalai. Asli gue salut banget sama Bapak ini, dan gue sangat meyakini bahwa sebelum Bapak ini itu mengalami gangguan seperti ini, kebiasaan beliau sebelumnya itu adalah banyak mempelajari tentang ilmu-ilmu agama, banyak mempelajari tentang ilmu-ilmu kehidupan. Sehingga hal yang dibicarakannya saat ini itu adalah hasil dari rekaman-rekaman waktu beliau itu masih waras dulu ya. Ya, kalau misalnya Bapak ini memang benar-benar ODGJ. Gua nggak tahu karena ini di video ya. Ini ODGJ beneran atau cuma settingan, gua nggak tahu. Tapi kalau misalnya ODGJ beneran, ya, menurut gua seperti yang gua katakan tadi ya. Karena banyak juga di Indonesia nih ODGJ kalau misalnya berbicara tentang agama, beliau itu sangat fasih. Wah, banyak gua lihat ya. Dan juga banyak juga yang dijadiin sebagai wali, yang dijadiin sebagai orang suci, yang dijadiin sebagai sesembahan mungkin ya. Ya, itu di negara India ya, ada ya. Kalau di Indonesia gue nggak tahu ya, gue nggak tahu kalau di Indonesia. Yang jelasnya di India banyak banget orang gila dijadiin sebagai orang suci, sebagai semacam wali ya. Dan seperti itu. Oke, ini menurut gua, dan gimana menurut lu semua? Komentar ya. Siapa tahu dari komentar lu ada orang-orang yang mendapati manfaat. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.